Demensia kerap kali menjadi momok bagi para lansia di atas 65 tahun. Demensia adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan kognitif atau penurunan fungsi otak yang disertai dengan perubahan perilaku sehingga acap kali mengganggu kehidupan sosial seseorang. Menilik data Alzheimer Disease International World Health Organization tahun 2017, kasus demensia Alzheimer di seluruh dunia meningkat cepat. Saat ini, diperkirakan mendekati 46,8 atau setara dengan 50 juta orang yang didiagnosis dengan demensia di seluruh dunia. Dan setiap tahunnya, ada sekitar 10 juta kasus baru. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2016 diperkirakan ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia, yang diprediksi meningkat menjadi 2 juta di tahun 2030 dan 4 juta orang pada tahun 2050. Jumlah kasus yang semakin meningkat menyebabkan biaya perawatan yang dikeluarkan cukup besar. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit demensia serta kurangnya akses pelatihan terhadap caregiver atau pendamping orang dengan demensia. Meski tergolong penyakit yang tidak dapat disembuhkan, orang dengan gangguan demensia wajib mendapatkan perawatan yang komprehensif. Selain itu diperlukan mitigasi pencegahan yang dapat dilakukan pada fase krusial prademensia, seperti penurunan daya ingat, penurunan kinerja saat bekerja, hingga kesulitan berbicara. Pada fase ini, peran keluarga sangat penting untuk mengenali gejala-gejala yang ditimbulkan dengan membawanya menuju fasilitas layanan kesehatan untuk dilakukan diagnosa awal dan intervensi dini. Demensia atau kita kenal dengan pikun itu adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Nah, demensia ini ada berbagai macam tipe. Jadi ada demensia Alzheimer, frontotemporal, dan lain sebagainya. Tetapi kasus yang ditemukan paling banyak adalah demensia Alzheimer. Ya, secara global itu di Asia sendiri itu ada 22,9 juta orang dengan demensia. Sementara di Indonesia, itu ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia. Data ini ditemukan di tahun 2016 dalam World Alzheimer's Report dari Alzheimer Disease International. Meski pengidap demensia mayoritas lanjut usia, nyatanya demensia juga bisa terjadi pada anak muda atau yang dikenal dengan Young Onset Alzheimer Disease. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik keluarga lantaran orang tua yang mengidap demensia dapat menurunkan kepada anak. Namun, kasus demensia pada anak muda sangat kecil terjadi, di bawah 1% dari jumlah kasus yang ada. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya demensia dini, seperti gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, makan makanan berlemak, hingga penyakit degeneratif progresif bawaan. Jika akumulasi kondisi tersebut terjadi, maka besar kemungkinan orang tersebut akan mengidap demensia yang berdampak buruk pada kondisi kesehatan. Problemnya sekarang yang pertama terkait data. Data dari 2016 sampai dengan saat ini itu yang menjadi PR kita bersama, di mana khususnya terkait dengan diagnosa, treatment, dan juga care terhadap orang dengan demensia. Misalnya ada orang yang terdiagnosa nih, ada yang mulai ada tanda-tanda gejala pikun gitu ya, harus kemana gitu. Nah, ini langkah-langkah ini yang sedang kita Alzheimer Indonesia persiapkan dengan pemerintah supaya ada care pathway atau perjalanan untuk orang dengan demensia itu bisa lebih mudah. Harus rujuk kemana, step-stepnya seperti apa, pengobatannya seperti apa, dan treatmentnya seperti apa, supaya kualitas hidup mereka juga terjaga. Guna meminimalisir dampak buruk kasus demensia yang terjadi, Alzheimer Indonesia secara gencar melakukan edukasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang selaras dengan program Rencana Aksi Nasional Demensia yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Melalui program Demensia Care Skills Training, Alzheimer Indonesia memberikan beragam pelatihan dan edukasi kepada tenaga kesehatan hingga keluarga pasien. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman terkait demensia, upaya pencegahan, dan pengurangan resiko kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, sejak 2013 Alzheimer berdiri, yaitu dari Ibu Diwai Suharya, kita melakukan campaign yang namanya Jangan Maklum dengan Pikun. Di mana campaign itu sejak 2013 sampai dengan saat ini dan seterusnya kita pakai supaya bisa mencegah kepikunan sejak muda.
Karena kepikunan ini bukan diderita dari usia 65 tahun ke atas saja, tetapi untuk usia-usia muda seperti kita yang masih produktif, itu tetap harus diwaspadai dengan gaya hidup kita, dengan cara kita berkegiatan, dan lain sebagainya. Karena stimulasi otak itu tetap penting dari sejak dini untuk kita punya hidup sehat di waktu yang akan datang. Kedepannya, Yayasan Alzheimer Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan terus melakukan pemetaan wilayah terhadap orang dengan demensia di seluruh Indonesia guna mewujudkan basis data yang valid terhadap kasus demensia. Muhammad Pamungkas, Budi Wiro Utomo, DAI TV.